Islam yang sesungguhnya. Mereka melakukan dan mempraktikkan studi Islam dalam makna yang sesungguhnya. Akhir periode Madinah sampai dengan 4 Hijriah, fase pertama pendidikan Islam, sekolah masih di masjid-masjid dan rumah-rumah dengan ciri hafalan, namun sudah dikenalkan logika. Selama abad ke-5 Hijriah, selama periode Khalifah Abbasiyah, sekolah-sekolah didirikan di kota-kota dan mulai menempati gedung-gedung besar dan mulai bergeser dari mata kuliah yang bersifat spiritual ke mata kuliah yang bersifat intelektual, ilmu alam dan ilmu sosial. Berdirinya sistem madrasah justru menjadi titik balik kejayaan, sebab madrasah dibiayai dan diprakarsai negara. Pengaruh Al-Ghazali disebut sebagai awal terjadi pemisahan ilmu agama dengan ilmu umum. Ada beberapa kota menjadi pusat kajian Islam di zamannya, yakni Nisyapur, Baghdad, Kairo, Damaskus, dan Yerusalem. Ada 4 perguruan tinggi tertua di Muslim, yakni Nizamiyah di Baghdad, Al-Azhar di Kairo, Mesir, Cordova, dan Kairouan Amir Nizam al-Muluk di Maroko. Sejarah singkat masing-masing pusat studi Islam ini digambarkan sebagai berikut. 1. Nizamiyah di Baghdad. Perguruan tinggi Nizamiyah di Baghdad berdiri pada tahun 455 Hijriah atau 1063 Masehi. Perguruan tinggi ini dilengkapi dengan perpustakaan yang terpandang kaya raya di Baghdad, yakni Bait Al-Hikmat yang dibangun oleh Al-Ma'mun 813 sampai 833 Masehi. Salah seorang ulama besar yang pernah mengajar di sana adalah Imam Al-Ghazali. Perguruan tinggi tertua di Baghdad ini hanya sempat hidup selama hampir 2 abad, yang pada akhirnya hancur akibat penyerbuan bangsa Mongol pada tahun 1258 Masehi. 2. Al-Azhar di Kairo, Mesir. Panglima besar Juhari al-Sikili pada tahun 362 Hijriah atau 972 Masehi membangun perguruan tinggi Al-Azhar dengan kurikulum berdasarkan ajaran sekte Syiah. Pada masa pemerintahan Al-Hakim diamirillah Khalifah ke-6 dari Daulat Fatimiyah, ia pun membangun perpustakaan terbesar di Al-Qahirah untuk mendampingi perguruan tinggi Al-Azhar yang diberi nama Bait Al-Hikmat atau Balai Ilmu Pengetahuan. Pada tahun 567 Hijriah atau 1171 Masehi, Daulat Fatimiyah ditumbangkan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang mendirikan Daulat Al-Ayyubiyah. Kurikulum pada perguruan tinggi Al-Azhar lantas mengalami pemrobakan total dari aliran Syiah kepada aliran Sunni. Ternyata perguruan tinggi Al-Azhar ini mampu hidup terus sampai sekarang. 3. Perguruan tinggi Cordova, Spanyol. Pada masa berikutnya Cordova menjadi pusat ilmu dan kebudayaan gemilang sepanjang zaman tengah. The Historia's History of the World menulis tentang perikeadaan pada masa pemerintahan Amir Abdurrahman I sebagai berikut. Demikian tulis buku sejarah besar tersebut tentang perkeadaan Andalusia waktu itu yang merupakan pusat intelektual di Eropa dan dikagumi kemakmurannya. 4. Kairouan Amir Nizam al-Muluk di Maroko. Perguruan tinggi ini berada di kota Fez, Afrika Barat, yang dibangun pada tahun 859 Masehi oleh putri saudagar hartawan di kota Fez yang berasal dari Kairouan atau Tunisia pada tahun 305 Hijriah. Perguruan tinggi ini diserahkan kepada pemerintah dan sejak itu menjadi perguruan tinggi resmi seperti halnya perguruan tinggi Al-Azhar. Perguruan tinggi Kairouan masih tetap hidup sampai kini.
Perkembangan studi Islam di dunia barat. Studi Islam tidak hanya dipelajari dari kalangan ilmuwan muslim saja, tetapi juga oleh para sarjana atau ilmuwan barat. Mereka mempelajari agama Islam tidak hanya itu, tapi juga mencakup sejarah, budaya, bahasa, ekonomi, politik, hukum, bahkan militer. Kecenderungan orang-orang barat mengkaji Islam semakin besar, terutama sesudah perang salib yang meletus pada abad ke-11 Masehi. Mereka mulai menerjemahkan buku-buku orang Islam dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Pada tahun 1193, Al-Quran selesai diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Robert of Caton dengan judul Lex Mathematis Pseudoprophete. Proyek ini diselesaikan di Spanyol atas bantuan Petrus Venerabilis, ketua biara Cluny di Prancis. Pada abad ke-16, mulailah universitas-universitas tua di Eropa mengajarkan bahasa Arab dan bahasa-bahasa Islam lainnya. Kontak Islam dengan Barat atau Eropa dapat dikelompokkan menjadi dua fase, yakni satu di masa kejayaan Islam abad ke-8 Masehi. Kalau melihat Spanyol adalah abad 13 Masehi, dan di masa Renaissance atau runtuhnya Muslim, di mana Barat yang berjaya selama abad ke-16 sampai sekarang. 1. Fase kejayaan Muslim. Kontak pertama antara dunia Barat dengan dunia Muslim adalah lewat kontak perguruan tinggi, bahwa sejumlah ilmuwan dan tokoh-tokoh Barat datang di perguruan tinggi Muslim untuk memperdalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dunia Islam belahan timur, perguruan tinggi tersebut berkedudukan di Baghdad dan di Kairo. Sementara di belahan barat ada di Cordoba. Bentuk lain dari kontak dunia Muslim dengan dunia Barat pada fase pertama adalah penyalinan manuskrip-manuskrip ke dalam bahasa Latin sejak abad ke-13 Masehi hingga bangkitnya zaman kebangunan Renaissance di Eropa pada abad ke-14. Berkat penyalinan karya-karya ilmiah dari manuskrip-manuskrip Arab itu, terbukalah jalan bagi perkembangan cabang-cabang ilmiah tersebut di Barat. Apalagi sesudah Francis Bacon menguasai alam pikiran di Barat dan berkembangnya observasi dan eksperimen, setelah ilmu-ilmu yang dahulunya dikembangkan Muslim masuk ke Eropa dan dikembangkan oleh sarjana-sarjana Barat, dirasakan banyak tidak sejalan dengan Islam. Karena itu beberapa ilmuwan melakukan usaha pembersihan. 2. Fase Renaissance atau runtuhnya peradaban Muslim. Selama abad Renaissance, Eropa menguasai dunia untuk mencari mata dagangan komersial dan penyebaran agama. Kedatangan Muslim fase kedua ke dunia Barat, khususnya Eropa Barat, dilatar belakangi oleh dua alasan pokok, yakni alasan politik dan alasan ekonomi. Alasan politik adalah kesepakatan kedua negara, yang satu sebagai bekas penjajah sementara yang satunya sebagai bekas jajahan. Misalnya, Prancis mempunyai kesepakatan dengan negara bekas jajahannya bahwa penduduk bekas jajahannya boleh masuk ke Prancis tanpa pembatasan. Maka berdatanglah Muslim dari Afrika Barat dan Afrika Utara, khususnya dari Algeria ke Prancis. Adapun alasan ekonomi adalah untuk mencukupi tenaga buruh yang dibutuhkan negara-negara Eropa Barat. Untuk menutupi kebutuhan itu, Belgia, Jerman, Belanda merekrut buruh dari Turki, Maroko, dan beberapa negara Timur Tengah lainnya. Sementara Inggris mendatangkan dari negara-negara bekas jajahannya. Adapun kategori Muslim yang ada di Eropa Barat ada dua, yakni pendatang atau migran dan penduduk asli. C. Perkembangan studi Islam di Indonesia. Tercatat dalam sejarah bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad 1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi dan semakin meluas pada abad ke-13 Masehi. Islam datang ke wilayah-wilayah tersebut dapat diterima dengan baik karena Islam datang dengan membawa prinsip-prinsip perdamaian, persamaan antara manusia, tidak ada kasta, menghilangkan perbudakan, dan yang paling penting juga adalah masuk ke dalam Islam sangat mudah, hanya dengan membaca 2 kalimat syahadat dan tidak ada paksaan. Menurut Profesor Haidar, bahwa masuknya Islam ke berbagai daerah di Indonesia tidak dalam waktu yang bersamaan. Namun sejarawan sepakat bahwa Sumatera adalah daerah pertama yang didatangi Islam.
Kemudian lanjut ke tanah Jawa. Di Jawa, benih-benih kedatangan Islam ke tanah Jawa sebenarnya sudah dimulai pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Hal ini dituturkan oleh Profesor Dr. Buya Hamka dalam bukunya Sejarah Umat Islam. Adapun cara masuknya Islam di Indonesia melalui beberapa cara, antara lain menurut Azumardi Azra sebagai berikut. 1. Perdagangan. Jalur ini dimungkinkan karena orang-orang Melayu telah lama menjalin kontak dagang dengan orang Arab. 2. Kultural, artinya penyebaran Islam di Indonesia juga menggunakan media-media kebudayaan. 3. Pendidikan pesantren. Pendidikan pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan yang paling strategis dan pengembangan Islam di Indonesia. Cara dai dan mubalik yang menyebarkan Islam di seluruh pelosok Nusantara keluaran pesantren. 4. Kekuasaan politik, artinya penyebaran Islam di Nusantara tidak terlepas dari dukungan yang kuat dari para sultan. A. Perkembangan pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda. Bila diklasifikasikan bentuk dan jenis lembaga pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda pada awal dan pertengahan abad ke-20 adalah 1. Lembaga pendidikan pesantren yang masih berpegang secara utuh kepada budaya dan tradisi pesantren. 2. Lembaga pendidikan sekolah-sekolah Islam. Di lembaga ini di samping mengajarkan ilmu-ilmu umum sebagai materi pokoknya juga mengajarkan ilmu-ilmu agama. 3. Lembaga pendidikan madrasah. Lembaga ini adalah mencoba mengadopsi sistem pesantren dan sekolah dengan menampilkan sistem baru. B. Perkembangan pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang, tujuan pendidikan Islam yang pertama adalah menanamkan rasa keislaman yang benar guna kepentingan dunia dan akhirat, dan yang kedua membelah bangsa dan tanah air untuk mendapatkan kemerdekaan bangsa itu sendiri ataupun kemerdekaan secara manusiawi. Terhadap pendidikan Islam, Jepang mengambil beberapa kebijakan, antara lain 1. Mengubah kantor For Islam Speech Yaken pada masa Belanda yang dipimpin kaum orientalis menjadi Sumubi yang dipimpin tokoh Islam sendiri, yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari. 2. Pondok pesantren yang sering mendapatkan kunjungan dan bantuan pemerintah Jepang. Mengizinkan pembentukan barisan Hizbullah, mengajarkan latihan dasar seni kemiliteran bagi pemuda Islam di bawah pimpinan Kiai Haji Zainal Arifin.